Halo, pagi. Balik lagi di RM Tour bersama saya Randi guys ya. Oke. Hari ini saya mau bahas mengenai topik yang lumayan sering ditanya oleh yang mau apply visa Amerika ya. Mengenai topik kok kalau misalnya saya punya kenalan, punya keluarga, punya saudara yang di Amerika gitu ya, atau di Australia juga sama lah ya, sama. Itu gimana kok ya gitu, mohon pencerahannya gitu ya. Oke, sebelum bahas topik ini saya mau kasih tahu dulu ya, seperti sebelum-sebelumnya saya pernah ada info di video sebelum-sebelumnya gitu ya. Cuma memang mungkin udah agak lama saya sudah tidak info lagi gitu ya guys ya. Saya mau info hari ini WhatsApp yang ada tertera ya di bio ya, itu adalah untuk apply, khusus untuk apply ya, untuk apply visa Amerika dan visa Australia gitu guys ya. Kalau misalnya kalian ingin bertanya-tanya mengenai visa Amerika atau Australia, itu bisa nonton video saya guys ya, gitu, video RM Tour, itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Itu silahkan nonton, semua topik menurutku udah ada semua ya, hampir semua topik itu yang ditanya itu ada semua. Nanti tinggal scroll aja, lihat-lihat ya satu-satu ya gitu ya guys ya. Oke, karena akhir-akhir ini banyak yang WhatsApp tapi maksudnya hanya bercerita gitu, maksudnya kadang curhat gitu, kok ini saya habis ditolak gitu ya, langsung dikasih kertas pink gitu, padahal ini saya menurut saya bisa sesi interviewnya bagus gitu ya, atau data saya bagus kok, capnya bagus gitu, rekening koran bagus gitu guys ya. Itu ya mohon maaf sebelumnya, itu saya nggak bisa tanggepin gitu guys ya, karena itu memang untuk WhatsApp untuk apply gitu guys ya, bukan untuk sesi curhat segala macam gitu guys ya. Oke, nanti kita langsung ke next topik ya, mengenai topik hari ini gitu guys ya. Oke, sebelumnya kalau misalnya orang nanya seperti itu, saya pasti jawab seperti ini. Tergantung kak, yang di sana itu saudara atau kerabat kita, saudara atau kerabat kakak itu statusnya apa gitu ya, itu paling penting. Status itu apa kok? Status maksudnya kependudukan dia di sana. Dalam arti misalnya dia masih non imigran atau imigran gelap gitu guys ya, maksudnya sebagai turis tapi sudah overstay gitu ya, atau sebagai turis yang belum overstay ataupun sudah naik tingkat misalnya menjadi citizen gitu guys ya, misalnya naik kewarganegaraan jadi citizen dengan cara misalnya punya keluarga di sana gitu guys ya, maksudnya punya suami atau istri orang sana gitu guys ya, langsung otomatis kan naik ya gitu guys ya. Nah seperti itu. Dan terakhir ku tanya lagi, itu hubungannya dekat atau enggak, maksudnya teman atau saudara kah, atau saudara kandung, atau orang tua kandung, atau anak kandung gitu guys ya. Itu beda-beda tuh case-nya gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu gitu ya, mengenai status kependudukan di sana gitu ya. Kalau misalnya statusnya non imigran atau imigran gelap, itu udah pasti 100% saya bilang lebih baik jangan bilang ada kenalan gitu guys ya di sana ya. Ada kenalan ataupun kerabat itu nggak usah bilang, nggak perlu gitu guys ya. Itu kalau misalnya statusnya non imigran gitu ataupun masih gelap gitu guys ya. Kalau misalnya statusnya non imigran tapi masih belum gelap gitu ya, ambil contoh misalnya baru liburan 2 minggu di sana gitu guys ya. Nah itu boleh, no problem, itu nggak masalah sama sekali gitu ya. Silakan aja, boleh sebutin misalnya ada kenalan di sana boleh, ataupun kerabat di sana boleh. Terus misalnya statusnya di sana berarti udah naik ya, misalnya jadi citizen gitu guys ya, citizen sana ya gitu ya. Nah itu nanti timbul tuh pertanyaan lanjutan tuh dari saya, itu citizennya itu, yang citizen itu hubungannya dengan kakak itu apa gitu, maksudnya sebagai kenalan biasakah, sebagai teman aja, atau misalnya sebagai kerabat dekat, atau saudara kandung, atau orang tua kandung gitu ya guys ya. Kalau misalnya hanya sebatas teman aja gitu ya, sebagai teman aja gitu ya, ataupun kerabat yang nggak gitu dekat, misalnya saudara jauh gitu ya, itu menurut saya nggak perlu gitu ya, nggak perlu cantumin ada kenalan di sana gitu guys ya. Nah kalau misalnya, kecuali kalau misalnya beliau itu adalah orang tua kandung ataupun anak kandung, nah itu case-nya banyak banget nih yang orang tua kandung, anak kandung gitu ya. Nah statusnya udah citizen gitu ya, itu boleh cantumin, silakan, karena memang keterikatannya erat banget ya, karena itu ring satu gitu ya, lingkaran satu ya gitu guys ya. Nah misalnya kalau yang di sana kenalan itu berupa perusahaan misalnya ya gitu ya, misalnya kita memang ada event diutus oleh perusahaan kita di sini ke sana gitu guys ya, ataupun kalian diundang oleh perusahaan sana gitu guys ya, itu ya cantumin itu ada kenalan ya, kenalannya perusahaan gitu guys ya, ataupun orang yang bersangkutannya gitu guys ya, itu boleh cantumin, itu no problem ya, itu beda case nya gitu guys ya. Jadi
pertama itu harus jelas dulu itu statusnya deket gak sama kita gitu ya. Kalau misalnya deket, nah itu bagus gitu ya. Nah tapi naik lagi tuh, deketnya itu maksudnya dia udah citizen atau masih non imigran atau gimana gitu guys ya. Jadi tadi udah aku jelasin secara bertahap gitu guys ya. Itu mudah-mudahan udah clear semua sih, harusnya udah clear banget gitu guys ya. Nah oke, video hari ini udah kelar ya guys ya. Itu membahas mengenai kok kalau misalnya kita punya kenalan ataupun punya kerabat di Amerika ataupun di Australia itu sama aja gitu ya. Itu gimana kok ketentuannya seperti apa gitu guys ya. Nah oke, oh iya lupa tadi, sorry kelupaan. Kalau misalnya kalian cantumin gitu ya, cantumin misalnya punya kenalan di sana gitu ya, data apa yang perlu diperlukan gitu ya, disiapin gitu ya. Contohnya data, tentunya data pribadi mereka. Ambil contoh misalnya paspor ya, paspornya yang di sana gitu guys ya. Itu tinggal di scan, habis itu di print gitu ya, nanti dibawa pada saat interview gitu ya. Ataupun kalau misalnya mereka sponsorin kalian ataupun menghandle akomodasi kalian selama di sana gitu ya, kan kadang ada tuh. Jadi pas udah diundang di sana, mereka itu mau bayarin kita atau sponsorin kita gitu ya. Kalau misalnya nggak sponsorin kita, ya itu nggak ada tambahan lagi tuh datanya. Kalau misalnya sponsorin kita, berarti nanti ada namanya invitation letter. Isinya itu surat ngundang, maksudnya bahwa yang mengundang kita yang di Indonesia untuk datang ke sana gitu ya guys ya, ke Amerika ataupun Australia gitu ya. Dan menjamin akomodasinya selama di sana gitu guys ya. Nah itu disertai data finansial mereka. Ambil contoh misalnya rekening koran sebulan terakhir mereka gitu ya. Udah cukup tuh. Jadi udah cukup seperti itu. Nanti lampirin pada saat interview ya. Dan lagi nanti hafalin aja maksudnya mengenai pekerjaan mereka ataupun usaha mereka di sana gitu ya. Kalian harus hafal gitu, mereka itu kerjanya apa, usahanya apa, di mana, itu lengkap detail. Itu nanti jaga-jaga pada saat interview, takut ditanyain gitu guys ya. Oke, sekian dulu videonya kali ini. Tadi ada ketinggalan topiknya yang terakhir ya. Oke, see you on the next video guys, dadah.